Tuhan, ya kembali lagi saya menyapa kita semua. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Salam kudus, ya saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini memulai segala aktivitas kita. Mari kita terlebih dahulu memuji memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus dan mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, sungguh benar ya Tuhan sebagaimana lagu pujian yang sudah kami naikkan meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami bersujud di hadapan hadirat-Mu yang kudus di tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Yang selalu menjadi tempat kami berlindung, tempat kami bernaung ya Tuhan di dalam sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu kembali bergema dan akan terus kami kerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami dengan menyatakan segala kebenaran firman yang memperbaharui hati dan pikiran kami semua dan yang senantiasa mengubahkan kehidupan kami menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan selamat pagi juga untuk ito kami, Ibu Clara Borus Mamora yang selalu setia bersama-sama dengan kita melalui live streaming Facebook dan juga yang lainnya. Saya sapa kita semua. Salam kudus, selamat pagi, salam sehat semuanya. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memulai di awal minggu ini, di hari Senin pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, dengan penuh sukacita kita kembali bersama-sama untuk berdoa bersama-sama, memuji, memuliakan Tuhan kita dengan nyanyian, pujian yang sudah kita naikkan bersama. Dan saat ini kita memasuki di mana kita bersama-sama merenungkan kembali secara mendalam ya firman Tuhan yang terus mengajar kita dan melatih kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan yang konsisten, yang mempunyai pendirian yang stabil dan yang selalu berpikir positif tentang segala sesuatu menyambut hari-hari yang baru yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita untuk kita jalani dan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan semuanya dengan mengandalkan kasih karunia-Nya. Amin, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di hari Sabtu yang lalu, kita sudah sampai pada pembelajaran kita yang menegaskan kembali bahwa bagaimana kita saat ini sangat diberkati oleh Tuhan karena kita sudah menerima kasih karunia Allah yang menjadi akses jalan masuk bagi kita bukan hanya kepada keselamatan melalui iman, tetapi juga merupakan akses jalan masuk bagi kita untuk terhubung dengan Tuhan Yesus untuk mengalami segala kasih karunia yang menguatkan kita. Amin. Jadi kasih karunia Allah itu bukan hanya memastikan kita masuk surga, itu adalah salah satu yang sudah positif menjadi pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Kristus. Itu pengalaman kita bersama-sama di dalam tubuh Kristus juga. Tetapi juga kasih karunia Allah itu mendidik kita, ya, mengajar kita, membentuk hidup kita dan membawa kita kepada seluruh kebaikan, kemurahan hati Tuhan yang ada di dalam penyataan kasih yang sempurna
oleh karya salib Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena seluruh kebaikan Tuhan ada pada karya yang sempurna, ya ada pada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang kita sebut, yang Alkitab katakan itu adalah merupakan kasih karunia Allah yang sempurna yang kita kenali saat ini, yang dibukakan sebagai rahasia yang berabad-abad tersembunyi dan belum dibukakan kepada umat manusia, tapi sekarang disingkapkan rahasia itu kepada kita melalui Injil kasih karunia Allah. Oleh karena di sana Tuhan Yesus menyatakan seluruh kebaikannya yang mengubah hidup kita menjadi sungguh-sungguh berguna bagi Allah, maka perhatian kita pun saat ini ya di dalam segala hal, ya Bapak Ibu Saudara, yang kita menjadi pusat perhatian kita saat ini adalah kita selalu memandang kepada kasih karunia Allah yang sempurna, karena di sanalah kita akan menemukan seluruh kebenaran Allah yang kita perlukan apapun untuk kita bisa memahami arti, memahami makna daripada kehidupan yang berguna, ya yang dimaksimalkan ya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, adalah karena kita memahami pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Inilah pekerjaan baik, ya Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan yang terbaik, ya perbuatan baik yang Allah inginkan adalah supaya kita selalu hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dengan demikian, apapun yang kita perbuat itu selalu terkonfirmasi, ya selalu terhubung, selalu dicocokkan dengan motivasi kita untuk melakukan segala sesuatu itu adalah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan karena manusia lagi. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi semuanya itu adalah merupakan pintu akses atau jalan masuk bagi kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Melalui iman, karena kita mendengar, kita bersedia membuka telinga kita, lebar-lebar hati kita, lebar-lebar terbuka untuk selalu rindu memahami ya bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk mengerti betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya dan dalamnya kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus saat ini. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pun dimampukan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Amin. Dan bahkan segala persoalan-persoalan, masalah-masalah yang menekan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tidak lagi akan menjauhkan kita, memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Tetapi semakin terujilah kehidupan kita ini, terujilah iman kita, dimurnikan terus iman kita, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita benar-benar ingin menyatakan melalui iman kita bahwa kita tidak bergantung kepada situasi yang berubah-ubah dari dunia ini, kabar-kabar dari dunia, tapi kita selalu bergantung kepada kasih karunia Allah yang kita tarik dari semua pemahaman yang benar terhadap firman-Nya yang mengerjakan di dalam diri kita kekuatan untuk selalu memurnikan ya pikiran kita, memurnikan batin kita, dan mengerjakan kesalehan yang sesungguhnya, mengerjakan kekudusan yang sesungguhnya di dalam diri kita melalui firman yang berkuasa, memurnikan hidup kita untuk bisa kita persembahkan ya untuk melayani Tuhan. Tubuh kita persembahkan yang sudah
beli lunas oleh darah Kristus. Sekarang kita ingin mempersembahkan itu kepada Allah sebagai persembahan yang kudus, yang sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka sekarang kita memandang kehidupan kita adalah selalu berada pada posisi di mana kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, seorang saudara kita, ibu seiman kita, Bapak Ibu Saudara, menyampaikan kesaksiannya kepada saya beberapa hari yang lalu. Sekarang orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan harus memandang hidup kita saat ini adalah dalam dua hal saja. Orang yang beruntung dan juga orang yang paling beruntung. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah merugikan hidup kita. Amin. Tuhan tidak pernah merugikan kita apapun, saudara-saudaraku. Mungkin orang lain, mungkin orang jahat, mungkin dunia ini ya merugikan kita, Bapak Ibu Saudara, merugikan kita secara perasaan. Mungkin ada fitnah, mungkin ada hinaan, mungkin ada tipuan, mungkin ada manipulasi, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kalau kita memandang semuanya itu di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan ada kerugian apa-apa. Ya, karena kita bisa belajar di balik semuanya itu ada rancangan Tuhan yang membuat kita semakin mengerti bahwa memang hanya Tuhanlah yang melakukan yang baik dan memberikan keberuntungan yang besar bagi kita. Untuk belajar dari semuanya itu, Tuhan adalah andalan kita untuk bisa melewati semua pergumulan-pergumulan itu dengan penuh sukacita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah saudaraku, mari kita lihat lagi penegasan ya daripada firman Tuhan supaya kita selalu mengalami suasana di dalam kasih yang sempurna ini, suasana hati, suasana pikiran, suasana jiwa dan suasana roh kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, selalu berada di dalam ruang lingkup kasih Allah yang sempurna. Amin. Nah, mari kita lihat di dalam Roma 8, Bapak Ibu Saudara. Roma 8. Mari, saudara-saudaraku. Ya, Roma 8. Mari kita lihat ya mulai dari ayatnya yang pertama. Roma pasal 8. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara? Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita sudah pernah tapi melengkapi mengambil terjemahan dari Alkitab King James Version, King James Bible, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan lebih lengkapnya demikian, seperti ini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita membaca penegasan bagaimana suasana hidup kita saat ini di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, karena saudara-saudaraku dikatakan tidak ada lagi penghukuman. Bukan hanya penghukuman masuk neraka yang saat ini yang ditiadakan, di stop. Ya, di stop oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya berkaitan dengan upah dosa adalah maut yang berkaitan dengan hukuman di lautan api neraka, kita dibebaskan dari sana, tetapi juga adalah karena dosa itu juga masih ada di dunia ini. Ya, dosa itu juga masih menghukum, dosa itu juga masih menggoda kedagingan manusia, bahkan orang-orang percaya juga di dalam arti tertentu masih bisa kena hukum. Ya, bukan kena hukum masuk neraka, tetapi kena hukum artinya
tidak menuruti kehendak roh, itu adalah sebuah hukuman ya bagi orang percaya. Jadi tidak usah kita menghukum orang lain, tidak usah kita menghakimi orang lain. Dengan sendirinya orang-orang yang memilih untuk hidup di dalam kedagingan, bahkan orang percaya sekalipun yang tidak mau taat kepada kehendak Tuhan, itu juga sudah langsung kena hukum sendiri. Bapak Ibu Saudara, siapa yang menghukum kedagingannya sendiri akan mengakibatkan berkuasa dan mendatangkan kerugian yang besar bagi orang percaya yang tidak mau taat kepada kehendak Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saudaraku, sekarang kita dikatakan tidak ada lagi hukuman bagi kita yang hidup menurut kehendak Roh Kudus. Sebab apa? Di ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, yang menyuplai hidup Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang terus mengisi segala kekurangan kita. Ya, kalau kita kekurangan sukacita, Roh Kudus menyuplai. Kalau kita kekurangan damai sejahtera, Roh Kudus menyuplai, menyediakan. Bapak Ibu Saudara, mencukupkan terus. Ya, kalau kita kekurangan sukacita, Roh Kudus memenuhkan terus Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi Roh Kudus yang memberi hidup, hidup Kristus, hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, mengisi terus manusia batiniah kita. Saudara-saudara, ya, supaya kita terus bisa aktif. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan itu bukan pasif, Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia Tuhan bukan membuat kita berpangku tangan, menjadi orang yang bengong, yang tidak tahu ya, melakukan apa-apa. Ya, orang yang bingung, yang tidak mengerti apa arti tujuan hidup. Bukan, kasih karunia tidak membuat kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih karunia itu justru mengaktifkan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, membuat kita menjadi sangat bersemangat. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi Roh Kudus yang dikatakan memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena apa? Karena dosa itulah yang membuat manusia menjadi mati. Ya, di dalam pikirannya, perasaannya, tidak ada empatinya kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, dosa itulah yang membuat manusia itu menjadi sangat ego. Ya, egonya sangat tinggi. Ya, dosa itulah yang mematikan perasaan untuk membangun hubungan di antara yang bersaudara. Ya, dosa itulah yang membuat hati manusia itu menjadi busuk. Dosa itulah yang membuat hati manusia itu menjadi keras. Dan dosa itulah yang membuat kekecewaan dan yang memutus hubungan persaudaraan. Dosa itulah Bapak Ibu Saudaraku yang membuat manusia menderita secara batin, menderita, menjadi putus asa dan tidak mempunyai pengharapan. Dan dosa itulah yang mendatangkan banyak kesedihan yang tidak ada artinya apa-apa bagi kehidupan manusia. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, dikatakan kalau kita mau memandang kehidupan kita di dalam kasih karunia Allah, pada dasarnya kita sudah dibebaskan dari semuanya itu Bapak Ibu Saudara. Ya, maka kita harus selalu memandang kepada suasana di mana kemerdekaan kita dari dosa oleh Roh Kudus. Kita selalu berfokus kepada kesadaran akan diri kita, manusia batiniah kita, bahwa kita mempunyai tempat di mana kita bisa merasakan damai sejahtera Tuhan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat 3 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak perlu manusia untuk mengadakan riset, mengadakan penelitian apa-apa lagi mengenai bagaimana manusia bisa dimerdekakan dari dosa, Bapak Ibu Saudara.
Tidak diperlukan ilmu yang tinggi-tinggi lagi, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa menemukan bagaimana manusia dibebaskan dari kuasa dosa. Tidak perlu lagi, Bapak Ibu Saudaraku, itu semuanya itu tidak berguna. Itu semuanya tumpul. Itu semuanya tidak punya arti apa-apa lagi, sia-sia semuanya itu. Kalau manusia ingin membangun kehidupannya agar menjadi benar di hadapan Allah, bukan manusia berusaha sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukannya manusia kembali lagi ke hukum Taurat dengan segala peraturan religius agamawi, bukan menciptakan agama-agama manusia supaya bisa dibebaskan dari dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada. Firman Tuhan lagi mengatakan, mengajarkan demikian. Manusia harus berusaha keras menciptakan cara-cara untuk bisa dia dihindarkan dari dosa. Tapi satu-satunya cara adalah cara Allah yang sudah dinyatakan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus dalam kehidupannya sebagai manusia dulu. Saudaraku, Yesus sudah menyatakan dengan sempurna bagaimana keberhasilannya ya mengatasi semua masalah dosa. Dosa apapun itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada dosa saat ini yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Semuanya bisa diampuni. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Tidak ada manusia yang terlalu jahat untuk bisa diselamatkan saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Bisa diselamatkan semuanya, Saudaraku. Dan Saulus yang menulis kitab Roma ini, Roma sampai Filemon ini, ya, menurut kesaksiannya, kesaksian daripada Paulus adalah dirinya adalah orang yang paling berdosa dari semua manusia, Bapak Ibu Saudara, sebelum dia diselamatkan. Tetapi justru di dalam diri Paulus, di dalam diri Saulus lah Tuhan Yesus menyatakan perdamaian itu memang benar-benar bisa nyata, ya, dihadirkan di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Melalui apa, saudaraku? Melalui kuasa Injil kasih karunia Allah, Tuhan Yesus mengajak semua orang untuk berdamai dengan menyatakan melupakan semua dosa dan kesalahan manusia. Allah tidak mengingat-ingat semuanya lagi itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena semua dosa sudah ditimpakan, sudah dihukumkan, sudah dihukum, sudah divonis, dan sudah dimatikan. Ya, tidak berkutik lagi dosa itu di dalam tubuh Kristus. Ketika Yesus Kristus hidup sebagai manusia di dalam tubuhnya sebagai manusia, disitulah diproklamirkan, dinyatakan, dipermalukan malah, ya, semua dosa tidak berdaya, ya, tidak bisa menguasai tubuh Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Semua diangkut dan divonis, dimatikan, dibunuh oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya, di dalam dagingnya. Maka Yesus mengatakan di atas kayu salib itu, sudah finish, sudah selesai, tetelestai. Semua sudah sempurna, amin. Dan saudara sekarang dan saya, semua orang percaya, dibawa oleh Tuhan Yesus ke atas kayu salib itu, Bapak Ibu Saudaraku, untuk memandang di sanalah kemenangan kita atas segala kuasa dosa dan maut. Sekalipun kita saat ini masih hidup di dalam tubuh ini, tubuh yang fana ini, tubuh yang lemah ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak harus lagi selalu memandang kepada kelemahan itu, amin. Karena kita mempunyai kekuatan di dalam Yesus Kristus, kita mempunyai kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Kita mempunyai sukacita, mempunyai damai sejahtera, dan kita mempunyai cara pandang, cara berpikir yang tinggi saat ini, kesadaran yang tinggi saat ini. Karena itu kita dapatkan, kita peroleh, karena kita percaya kepada salib Kristus, di mana Yesus mengatakan sudah selesai. Di sana adalah puncak kemenangan kita, amin. Bapak Ibu Saudaraku, puncak kemenangan kita atas dosa, puncak kemenangan kita atas kuasa maut, dan puncak kemenangan kita atas godaan-godaan dunia, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini ya dikatakan Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Dan hukuman
yang paling mengerikan adalah hukuman masuk ke dalam lautan api neraka yang menyala-nyala, kita sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, dan kita sudah diselamatkan dari keadaan yang mengerikan itu, dan dipindahkan ke dalam sorga, rumah Bapa, tempat di mana kita selalu merasakan sukacita dan damai sejahtera dan segala kebaikan berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Amin. Itulah wadah tempat kita, itulah rumah kita, itulah tempat di mana kita bekerja saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah pikiran kita bekerja, roh kita bekerja, jiwa kita bekerja, dan juga tubuh kita bekerja berdasarkan orientasi pemikiran, di mana saudara-saudara dan saya saat ini telah dibebaskan dari kuasa dosa dan telah dimasukkan ke dalam kuasa kekudusan hidup Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dengan demikian di ayat 4 dikatakan, ya, selanjutnya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya, memikirkan. Pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Karena semuanya, segala hal, ya, yang positif maupun yang negatif yang terjadi di dalam dunia ini, dalam tindakan manusia itu selalu berasal dari pikiran, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika saudara merasa lapar, kita memikirkan bagaimana kita mencari makanan. Betul, Bapak Ibu Saudara? Ya, saudaraku. Ya, ketika kita memikirkan bagaimana kita supaya bisa tubuh kita ini bisa kembali kuat, saudaraku, ketika kita mengalami kelelahan sesudah kita beraktivitas, kita memikirkan bagaimana kita tidur. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita atur semuanya, ya, jam-jam di mana kita harus bangun, Bapak Ibu Saudaraku. Tidak membiarkan terus, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua berjalan tanpa pengaturan. Ya, saudaraku, di tangan kita ada gadget, ada handphone, smartphone, Bapak Ibu Saudara. Kita setting alarm di mana kita jam harus memang bangun untuk mendengarkan firman Allah. Ya, kita setting, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak bisa membiarkan semuanya, ya, lewat begitu saja tanpa kita mengatur semuanya. Pikiran kita harus kita arahkan kepada hal-hal yang benar dan yang bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Karena waktu akan terus berjalan, akan berlalu. Ya, saudaraku, apakah kita perhatikan atau tidak, semua akan berjalan, waktu akan berputar terus. Jadi kita tidak bisa mengatur waktu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mengatur waktu? Karena waktu itu akan berjalan 24 jam sehari. Sehari semalam. Saudaraku, yang bisa kita atur adalah diri kita. Amin. Yang bisa kita atur adalah pikiran kita. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, yang bisa kita atur adalah jiwa kita dan roh kita yang bisa kita atur. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menundukkan kepada kebenaran Allah, kepada kebenaran Kristus. Amin. Dengan demikian Roh Kuduslah yang membuat menjadi teratur. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah menghendaki keteraturan, maka firman itulah yang mendisiplinkan manusia batiniah kita, mendisiplinkan jiwa kita, mendisiplinkan roh kita, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita bisa terus memikirkan, fokus, ya, kepada apa yang Allah kehendaki, kepada apa yang Roh Kudus kehendaki, kepada apa yang firman Tuhan katakan. Ya, kita, Bapak Ibu Saudaraku, harus membawa pikiran kita. Oh ya, ada. Oke, baik, Bapak Ibu Saudara, ada sedikit tadi notifikasi gangguan. Oke, Mas, sudah bisa kembali normal lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi oleh karena itulah saudaraku, ya, kita harus melatih, ya, pikiran kita, di mana dikatakan, ya, pikirkanlah perkara yang di atas berkaitan dengan, ya,
berkat-berkat surgawi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena berkat-berkat surgawi kita ada di dalam Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kasih karunialah menjadi akses, ya, jalan bagi kita, jalan masuk bagi kita untuk selalu terhubung dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus bagi kehidupan kita, menyuplai kehidupan bagi kita, supaya sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak lagi fokus memikirkan dosa-dosa Bapak Ibu Saudara. Ya, dosa-dosa sudah selesai. Saudaraku, tidak seperti ya kebanyakan orang beragama di dunia ini, selalu saja mereka merasa dirinya adalah orang berdosa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, selalu mereka mengatakan, Tuhan hapuskanlah dosa-dosa kami, Tuhan ampunilah dosa kami, dosa nenek moyang kami, dosa orang tua kami. Bapak Ibu Saudaraku, untuk apa selalu mengangkat tinggi-tinggi masalah dosa Bapak Ibu Saudara? Bukankah segala dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam dagingnya di Bukit Kalvari? Untuk apa kita menggaungkan, untuk apa kita manusia harus selalu memberitakan lebih banyak tentang orang yang berdosa? Kenapa kita tidak memberitakan lebih banyak tentang kekudusan Kristus, bahwa kita telah dikuduskan oleh darahnya, kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan? Kenapa manusia beragama tidak lebih banyak mengatakan itu Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita tidak lebih fokus berpikir tentang kekudusan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, sudah lakukan, sudah diberikan kepada kita manusia? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat perbedaan orang percaya kepada Yesus yang mengerti kasih karunia, dan orang-orang yang mengatakan percaya kepada Yesus, tetapi yang selalu merasa diri mereka adalah orang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah pintarnya, liciknya iblis itu Bapak Ibu Saudaraku. Selalu ya dengan rahasia iblis menyimpan di dalam hati manusia suatu kelemahan yang sangat-sangat membawa risiko yang sangat mengerikan di dalam hati manusia. Selalu ditanamkan, selalu dibisikkan di dalam telinga manusia bahwa kamu adalah orang berdosa, ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan itulah saudaraku yang ditutupi oleh ya semua pengajaran-pengajaran yang tidak berdasarkan kasih karunia Allah. Dan oleh sebab itulah saudaraku, mengapa kita harus memasang telinga kita lebar-lebar, ya, untuk mendengarkan firman kasih karunia Allah. Karena di dalam firman kasih karunia Allah itulah kita mengerti bahwa hidup kita telah dibebaskan, dimerdekakan dari dosa, dan kita bukan orang berdosa lagi, tetapi kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Bukan karena usaha kita, tapi semuanya adalah karena pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Amin. Nah, untuk itu kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku, sebab sekarang saudaraku kita mempunyai satu orientasi berpikir yang benar. Amin. Sekarang kita mempunyai kekuatan orientasi arah daripada pikiran yang benar. Bukan kebenaran kita Bapak Ibu Saudara, tapi ini adalah kebenaran Allah yang nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita syukuri semuanya ini. Roh Kudus telah memulai pekerjaan Allah, hidup yang baru di dalam diri kita, dan Roh Kudus akan meneruskan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Suatu saat kelak ketika Dia datang di awan-awan menjemput kita semuanya, kesadaran kita akan ketaatan kepada kebenaran Kristus inilah yang terus menggelora di dalam hati, jiwa, dan pikiran kita semuanya. Amin. Mari beritakan terus Bapak Ibu Saudaraku Injil kasih karunia Allah. Sebab Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan semua orang yang sudah selamat itu harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena hanya pengetahuan akan kebenaran Allah yang secara penuh yang dapat membebaskan kita untuk kita tidak akan kembali lagi kepada pikiran masa lalu kita, tapi kita maju terus memandang ke depan. Pengharapan kita di dalam Yesus Kristus sungguh-sungguhlah mulia, dan itu adalah kebahagiaan kita setiap hari. Amin. Terima kasih saudaraku semuanya. Selamat pagi untuk kita semua.
Ya, semangat menyambut hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua. Sungguhlah berkat Tuhan, saudaraku, akan terus mencukupkan apa yang kita perlukan supaya kita bisa terus taat kepadanya. Taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada Roh Kudus, dan dosa tidak akan lagi mengalihkan pikiran kita, tidak akan lagi mengganggu, tidak akan mendistract lagi Bapak Ibu Saudaraku perjalanan kita, saudaraku, untuk memahami arti makna daripada semua peristiwa perjalanan hidup yang kita jalani. Semuanya adalah merupakan suatu cara Allah untuk selalu membawa kita kepada suatu makna kehidupan yang lebih dalam lagi. Di dalam kasih karunia-Nya kita semakin mengenal Kristus dengan penuh sukacita kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, saya percaya apa yang kita kerjakan hari ini, Tuhan yang membuat berhasil semuanya. Dan kita harus yakin bahwa kasih karunia Allah selalu mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh-sungguh ya Tuhan, dari dalam hati kami yang sungguh-sungguh dalam ya Tuhan, kami meyakini, kami mempercayai sepenuhnya firman kasih karunia Allah itulah yang terus menancapkan di dalam batin kami suatu kerinduan untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil kasih karunia-Mu Tuhan. Keselamatan bagi semua orang yang dikaruniakan secara cuma-cuma saat ini oleh Yesus Kristus Tuhan kami, dan hanya melalui iman. Semuanya itu Engkau sediakan bagi setiap orang yang percaya. Bahkan kami semua orang-orang kudus-Mu yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, kami terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, karena di sanalah kami melihat kemerdekaan kami dari segala dosa, kemerdekaan kami untuk merasakan bagaimana damai sejahtera Tuhan, dan yang terus membuat kami selalu optimis bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya, dan selama-lamanya akan tetap kami di dalam keselamatan yang ada pada Kristus. Dan untuk itulah kami terus berjalan di dalam keselamatan. Itulah kami merasakan segala kebaikan Tuhan, berkat yang berlimpah-limpah mencukupi segala apa yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk semua kebaikan-Mu ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat pagi semuanya. Salam buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ibu, Bapak semua. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi semuanya. Ya, shalom.